Ya, oke, baik. Selamat siang semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita ketemu di mata kuliah Applied ya, aplikasi CFD. CFD itu ya singkatan dari Computational Fluid Dynamics. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan fluida itu bisa simulasikan. Nah, permasalahannya apakah simulasi ini bisa dilakukan atau tidak, ya itu harus dari kita yang menentukan pendefinisian atau kondisi batasnya. Nah, ada beberapa ini ya poin ya untuk mata kuliah ini, karena ini ada mata kuliah applied, mata kuliah aplikasi. Jadi eh, pada dasarnya semuanya sudah dapat ini ya, mata kuliah mekanika fluida ya, fluid mekanik. Jadi eh, base-nya adalah fluid mekanik, kemudian dipergunakan menggunakan aplikasinya adalah komputasional, jadi menggunakan komputasi. Nah, untuk mata kuliah ini nanti eh, bagian ini saya akan bagikan ebook. Kemudian ada satu lagi, eh, di mata kuliah ini saya masukkan, atau di semester ini kita akan mencoba masuk ke dalam kondisi metode pembelajaran. Itu adalah case metode kasus ya, metode kasus. Jadi outputnya adalah berupa nanti membentuk tugas kelompok, membuat artikel ilmiah. Jadi di mata kuliah ini nggak ada ujian ya, nggak ada UAS. Bahkan UTS-nya juga tiadakan. Jadi nggak ada UTS dan nggak ada UAS. Outputnya adalah membuat artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiahnya dari apa ya? Dari aplikasi ini, dari aplikasi CFD. Jadi membuat aplikasi CFD. Nah, lalu kemudian UTS itu saya rubah menjadi tugas review, karena ini artikel ilmiah. Jadi nanti Anda melakukan review jurnal atau review artikel, lalu presentasi dengan dengan kelompoknya. Nanti ada misalnya kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, presentasi. Lalu kelompok yang mendengarkan presentasi itu nanti akan memberikan pertanyaan. Ada sesi diskusi, kemudian ada sesi memahami artikel ilmiah yang dibaca. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada diskusi dulu yang mau dilakukan? Kenapa? Artikel, tapi nanti kalau uh, dalam pembuatan artikelnya itu kan nggak ada ini ya, maksudnya kita nggak ada UTS dan UAS, nanti bisa diskusi dengan saya. Jadi bagaimana membuat suatu artikel itu menjadi karya ilmiah. Nanti ketika ada permasalahan atau ada hambatan untuk pembuatan artikelnya, bisa di pertemuan itu ada sesi. Kenapa? Eh, per tiap minggu. Ya, jadi per minggu.
Ya, di layar ini kelihatan ya. Jadi untuk artikelnya atau untuk yang tadi ada yang tanya tentang apa kelas code-nya itu kodenya ini kebaca nggak? D D kecil 60 60 ya 602 F S O F S Y. D D kecil 6O 2 F S Y. Ya. Ya, jadi kita lihat dari paling bawah ya, untuk tugas apa review jurnalnya atau sesi diskusi antara kelompoknya itu eh, jurnal yang di paling bawah itu ada kolom paling bawah ini nanti jurnalnya itu kalau dibuka WinRAR-nya itu ya isinya seperti ini. Ini saya sudah apa carikan jurnalnya yang relevan dengan eh, aplikasi CFD untuk jurusan mechanical ya, mechanical engineering karena aplikasi CFD itu atau computational fluid dynamic itu nggak hanya mesin aja yang bisa pakai, bahkan jurusan apa sipil, teknik sipil juga bisa. Jadi untuk merancang aerodinamika dari bangunan atau dari gedung itu kan dilewati oleh fluida ya, tidak udara, kemudian ada tekanannya dan sebagainya, sehingga bisa juga di apa simulasikan. Ya, lalu uh, untuk template, nah ini nanti ini juga bisa bahan diskusi antar apa kelompok, progres apa tugasnya nanti bisa diskusi dengan saya. Untuk penulisannya menggunakan ini template-nya CFD application article template, nanti dengan formatnya ya tinggal mengikuti ya, misalkan short title that describe the content, jadi judul itu harus mendeskripsikan dari konten, misalkan mensimulasikan turbin, tetapi yang dibahas masalah aliran heat exchanger, nah itu nggak sesuai. Jadi judul dengan konten yang dipublikasikan atau yang dibuat artikel itu sama. Lalu untuk ini apa tebalan huruf ya, jenis hurufnya bold, Arial, maksimal dengan judulnya itu juga jangan terlalu panjang, misalnya sampai 20 kata atau sampai 30 apa, kata, tapi dibatasi maksimal 14 word, jadi untuk judulnya itu juga jangan terlalu panjang. Kemudian first author berarti nama kelompoknya, misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 dan seterusnya, namanya siapa saja, 1, kemudian 2 dan ketiga di bagian ini ada apa sebagai dosennya saya sebagai third author, jadi yang menulis ketiga, jadi kita apa sebagai apa kontribusi untuk membuat di artikel tersebut. Lalu untuk abstrak, nah di bagian abstrak ini menceritakan tentang summary ya, summary itu artinya ringkasan atau semacam intisari dari artikel ilmiah tersebut. Untuk jumlah katanya dibatasi dengan jumlah kata 200 word, jadi 200 kata. Jadi ketika membuat abstrak itu tidak bisa juga lebih dari misalnya
sampai 1000 kata ya, atau 1000 kata yang dipakai. 200 kata, apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan ialah pertama background, latar belakang. Jadi kalimat yang melatar belakangi. Misalkan terinspirasi ingin menganalisa itu apa namanya? Proyektor. Berarti yang ingin dianalisa apa? Misalkan perpindahan panasnya atau heat transfernya itu berarti apa yang melatar belakangi? Yang melatar belakangi misalkan proyektor dengan desain yang bentuknya seperti ini dengan lubang-lubang, kan ada lubang ya, akan dengan jumlah lubang 4, dengan jumlah lubang 8, dengan jumlah lubangnya 2, memberikan perbedaan dalam hal posisi ini. Jadi itu yang melatar belakangi. Nah, itu hanya sebagai contoh, nanti bisa mengimajinasikan atau bisa mengimprovisasi dengan hal-hal yang lain. Latar belakang, lalu metode apa yang digunakan, jadi metode ini di bagian ini, misalkan simulasi ini dilakukan dengan pendekatan metodenya itu atau numeriknya dengan model turbulen epsilon, atau misalkan simulasi ini dilakukan dengan menggunakan metode volume hingga atau finite difference dan lain sebagainya. Lalu tujuannya untuk apa melakukan analisa tersebut, dan di bagian itu ada selanjutnya hasil dan kesimpulan. Jadi hasil apa yang didapatkan di bagian dari hasil simulasi yang dikerjakan tersebut, apa yang didapatkan, lalu kesimpulan apa yang diberikan. Nah, itulah intisari dari abstrak. Jadi kalau dihitung jumlah katanya tidak boleh lebih dari 200 kata. Jadi jumlahnya itu ya misalkan 1 sampai 2 kalimat menjelaskan latar belakang, kemudian 2 sampai 3 kalimat menjelaskan metode, lalu 2 kalimat berikutnya jumlahnya misalkan menjelaskan tentang tujuan, 3 kalimat menjelaskan tentang hasil, dan 2 kalimat menjelaskan tentang pulang. Nah, itu di bagian abstrak. Lalu introduction-nya ini pendahuluan ya. Untuk pendahuluannya itu bagaimana membuat suatu pendahuluan atau introduction itu, bayangkan seperti menulisnya itu di tulisan ini menganalogikan seperti segitiga terbalik. Jadi kalau kita melihat segitiga kan begini ya, tapi ngelihatnya begini. Nah, artinya misalkan judulnya apa? Katakanlah misalkan proyektor ya, proyektor. Jadi nanti jelaskan secara umum dulu. Ini kan general ya, kan kalau segitiga terbalik itu kan lancipnya di bawah ya. Jadi di kalimat pertama ini adalah kalimat pertamanya itu menjelaskan hal-hal yang general dulu, hal-hal yang umum. Jadi misalkan proyektor ini memiliki kemampuan menerima panas berapa persen. Jadi itu hal-hal yang utama dulu, hal-hal yang umum. Terus bagian paragraf selanjutnya, paragraf 1, 2, 1 tadi latar belakang, kemudian yang kedua itu menjelaskan preliminary study. Jadi preliminary study itu ya sama seperti studi sebelumnya atau penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu ya. Jadi terdahulu ini seperti apa untuk penelitian sebelumnya. Nah, katakanlah misalnya sekarang tahun 2023 ya.
tahun 2023. Jadi kalau tarik mundur 5 tahun ke belakang, berarti 2022, 21, 20, 19, 18 sampai di tahun 2018. Nah, kenapa sampai 5 tahun ke belakang, nggak sampai apa 20 tahun ke belakang lagi atau sampai 100 tahun ke belakang lebih jauh lagi? Nah, dalam membuat introduction ini, karena kalau terlalu jauh nanti satu halamannya nggak cukup, halaman apa ini kan pasti kan akan ditulis kan, dan juga apa teknologi yang dipergunakan juga sudah terlalu apa namanya lama, artinya teknologi itu sudah terlalu lama digunakan sehingga sulit atau bahkan kita tidak menemukan eh, hal apa yang baru atau hal apa yang unik yang ingin dikerjakan. Nah, itu di bagian introduction. Lalu di bagian eh, kalimat terakhir atau kalimat penutupnya itu menceritakan hal yang berbeda atau hal-hal apa yang membedakan dari penelitian sebelumnya. Jadi kebayang nggak? Jadi sama seperti pada saat membuat paper atau artikel ilmiah itu, bayangkan Anda seperti seorang sutradara, entah itu film apa yang mau dibuat ya. Misalkan film, penonton film apa? Katakanlah misalnya Spider-Man ya. Spider-Man itu kan ada serinya, ada Spider-Man 1, 2, 3. Pada saat dia ingin membuat Spider-Man yang ketiga, berarti dia harus tahu dulu alur cerita Spider-Man yang kedua dan tahu alur cerita Spider-Man yang pertama. Nah, baru nanti yang ketiga. Kenapa itu perlu diketahui? Karena kalau misalnya tidak didapatkan atau tidak diketahui, bisa saja nih cerita yang Spider-Man ketiga atau alur cerita yang ketiga itu sudah pernah ada di Spider-Man pertama atau kedua. Nah, inilah yang dimaksud dengan tadi preliminary study. Jadi kita mencari sesuatu yang belum pernah orang kerjakan, belum pernah orang lakukan. Dalam riset itu istilahnya boleh salah tapi nggak boleh berbohong. Kita boleh salah tapi nggak boleh bohong. Dalam arti bohong itu misalnya memanipulasi data. Nah itu masuk dalam kategori kebohongan ya. Maksudnya ketika mendapatkan suatu datanya itu nggak sesuai dengan ekspektasi misalnya kita menginginkan temperaturnya itu pada saat yang diinginkan katakanlah 20 derajat Celcius. Tapi yang ternyata yang didapatkan 45 derajat Celcius. Ya sudah tampilkan aja apa sesuai dengan itu karena tidak ada yang dimodifikasi untuk datanya. Permasalahannya lalu diceritakan kenapa bisa dapat temperaturnya 45. Itu yang keluar why-nya. Mengapa atau kenapanya. Itu yang istilahnya dalam metode juga bisa aja metodenya salah dan didapatkan hasil ya tampilkan hasilnya. Walaupun nanti hasilnya nggak sesuai dengan yang diinginkan atau yang dipilih ya atau yang disesuaikan ya itulah riset penelitian. Jadi boleh salah tapi nggak boleh berbohong atau memodifikasi. Beda halnya dengan misalkan ujian ya. Kalau ujian itu ya kayak ujian matematika itu ya 2 ditambah 3 5 ya. Itu udah sudah ketetapan. Maksudnya ya sudah benar, sudah terbukti. Nah, kalau di riset, di penelitian itu ya balik lagi ke kondisi filosofi awalnya, hal yang belum diketahui, hal yang belum kita pernah belum tahu, dilakukan penelitian. Lalu kalau misalkan penelitian kita sudah tahu jawabannya, sudah tahu hasil yang didapatkan, lalu dijadikan penelitian, ya
dan sudah tahu kebenaran dan keabsahannya, yang jadi pertanyaan dasarnya, kenapa harus dilakukan riset? Sedangkan sudah tahu jawabannya. Nah, jadi poin yang perlu ketahui itu adalah pada saat melakukan penelitian itu, kita melihatnya itu belum pernah, kita juga belum tahu dan belum banyak terungkap permasalahan apa yang ingin dicari. Nah, jadi yang itu yang bisa dilakukan penelitiannya. Nah, ini gambaran introduction ya. Jadi seperti segitiga terbalik tadi, ceritakan hal yang general untuk paragraf pertama, lalu paragraf kedua review preliminary study atau previous study, menceritakan penelitian sebelumnya. Ya, penelitian sebelumnya itu diceritakan 5 tahun ke belakang. Terus paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ketujuh, misalkan sampai 10 paragraf. Nanti di bagian paragraf 10 menjelaskan penelitian ini atau simulasi ini ingin mengerjakan apa. Yang artinya membeda atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dengan penelitian sebelumnya. Nanti kita coba lihat contoh artikel yang sudah terbit ya. Nah, ini ada metode ya, ini cara melakukan atau melakukan pengiriman atau submit artikel. Nah, di bagian ini kita langsung aja ke poin nomor 3. Tulisannya kebaca ya atau kecil ya, tapi bisa lihat di ini di Google Classroom ya. Result and discussion ini itunya, hasil dan diskusinya, ada judul, abstrak, keyword, kata kunci, kemudian main text. Nah, untuk judul, manuskrip atau draft artikel ini ada nama author, kemudian author itu nama penulis, kemudian judulnya apa. Lalu untuk abstrak itu 200 kata, 200 word. Kemudian kata kunci itu, keyword itu bisa didapat dari judul misalkan judulnya tadi kata kuncinya itu proyektor. Jadi proyektor itu adalah keywordnya, kata kuncinya. Lalu misalkan proyektor itu materialnya apa? Misalkan materialnya plastik ya, atau melamin atau material yang lain. Nah, itu adalah keywordnya, jadi bisa didapatkan dari situ. Introduction, method, ini terakhir. Ya, lalu untuk chart title ini artinya ketika menampilkan grafik, seringkali ini kalau misalnya buat grafik itu ini grafik, tetapi di sini tidak ada keterangan untuk aksis title. Aksis title itu artinya sumbu vertikal ya. Lalu sumbu horizontalnya itu nggak ada keterangan. Keterangan itu misalnya untuk sumbu X itu menjelaskan misalkan hubungan antara temperatur dengan waktu. Berarti kalau di sini adalah grafiknya untuk vertikal itu adalah temperatur, berarti dalam satuan Celsius, dan yang horizontal itu adalah dalam satuan waktu, time. Misalnya waktu yang digunakan untuk satuannya adalah second, minute, atau hours atau jam. Lalu untuk figur gambar ya, gambar 1 yang ini maksudnya, nanti diurutkan, misalkan ada berapa gambar yang ditampilkan, apakah menampilkan 5 gambar, 10 gambar, atau 3 gambar. Untuk gambar itu ada
penjelasan narasinya. Jadi seringkali membaca suatu artikel ilmiah itu ada gambar, tetapi ini gambar ya, ini tertulis gambar satu, tetapi tidak ada keterangan. Misalkan gambar satu ini menjelaskan apa, walaupun yang membacanya itu kira-kira ini gambar apa? Turbin jadi pesawat ya, yang pesawat terbang. Nah, walaupun pembaca ada yang tahu, udah bisa membayangkan. Nah, tapi dalam artikel ilmiah itu tetap ada penjelasan dari gambar tersebut. Misalkan ini adalah gambar turbin pada pesawat terbang dengan jumlah blade atau sudunya berapa. Misalnya ada 10, berarti disilakan ada 10. Lalu terlihat warna biru di bagian ini, lalu ada warna kuning-kuning ya, kemudian merah. Itu kenapa bisa keluar seperti itu? Warna merahnya kenapa ada di sini dan warna birunya ada di sini. Nah, itulah yang dimaksud dengan analisis why-nya, kenapanya. Jadi keluarlah analisis dari ini, analisis dari gambar tersebut. Nah, terus untuk reference dalam penulisan ya ikutin aja, misalkan reference yang dibaca atau yang digunakannya itu ada beberapa reference ya. Reference itu yang pertama bisa dipilih dari jurnal. Jurnal itu ada jurnal nasional, ada jurnal internasional. Kemudian ini baca ya proceeding ya. Proceeding itu adalah hasil seminar. Jadi hasil seminar secara nasional atau seminar internasional. Ya. Nah, jadi untuk penulisannya formatnya ya bisa mengikuti ini. Lalu textbook. Textbook itu ya buku teks. Buku teks itu ya kalau melihat buku teks ya contohnya ya seperti ini. Nah, ini adalah buku teks. Computational Fluid Dynamic Practical Approach. Jadi itu adalah buku teks. Jadi ini yang dimaksud dengan buku teks. Kemudian untuk balik lagi ke yang tadi, textbook, lalu ada translate book, ya ini buku terjemahan ya, misalnya alih bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris ya, nanti bisa mengikuti format ini. Tesis garis miring dissertation ini S3 ya, maksudnya kalau untuk sarjana itu kan skripsi, kemudian untuk master program S2, tesis, dan program doktor PhD itu dissertation, jadi membuat disertasi. Nah, formatnya seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya membaca referensinya itu dapat tesis S2 atau disertasi dari hasil penelitian dari S3, ya formatnya bisa mengikuti seperti ini. Ada penulis, judul, tesis, kemudian kota, name of university, nama dari universitas, misalnya dari universitas apa, lalu tahun disertasi tersebut. Kemudian paten itu ya paten produk ya. Nah, paten produk juga itu bisa dilihat, misalkan paten in focus untuk merek ini Benki ya.
Itu kan ada patennya juga karena kan InFocus kan macam-macam. Mereknya ada Acer, ada Asus juga ada. Lalu apa? Lenovo atau Epson juga ada. Nah, jadi itu bisa dilihat paten produknya. Jadi bisa mengikuti seperti itu. Standar ini misalkan report atau laporan, lalu di bagian akhir hasil apa namanya laporan suatu penelitian atau laporan atau report ya, semacam report praktikum atau pengujian dan lain sebagainya. Ya, nah untuk artikelnya nanti yang tugas kelompok ini ada, kalau dilihat itu kemarin ada ada sekitar 32 ya, 32 artikel. Jadi nanti misalkan salah satu aja, misalkan salah satu yang ini ya, kelompok satu nanti misalkan presentasi ya, kelompok satu presentasi seperti ini. Ini adalah judulnya itu Analysis of Aerodynamic Characteristic of Car Diffuser for Dissimilar Diffuser Angle of Sedan ya, menggunakan CFD Computational Fluid Dynamics. Nah, ini yang tadi yang dimaksud dengan judul, ini adalah title-nya atau judulnya. Lalu ini adalah penulis. Jadi kalau misalnya kelompok satu siapa aja namanya, nama pertama, nama kedua, dan nama ketiga. Lalu di bagian akhir, di bagian ini adalah menceritakan tentang afiliasi. Afiliasi itu institusinya atau universitas atau kampusnya atau college ya, atau tempat kuliahnya. Nah, itu bisa dituliskan di situ. Kemudian ya ini tadi contoh tentang abstrak. Abstrak itu yang menceritakan tentang latar belakang, metode, kemudian tujuan penelitian, lalu kesimpulan apa yang didapatkan. Ya. Nah, ini yang tadi yang dimaksud dengan introduction. Untuk introduction itu ya nanti bisa coba cari di review penelitian sebelumnya atau riset dari riset sebelumnya. Misalkan ya, ini judulnya apa ini? Analysis of Aerodynamic Characteristic of Car Diffuser for Dissimilar Diffuser Angle of Sedan using CFD. Jadi pada saat membuat introduction, cari kata kunci yang masih ada relevansi. Relevansi itu artinya masih ada hubungan. Misalkan ya, kita lihat referensinya yang paling bawah. Nah, di sini kebaca nggak tulisannya? Tulisannya B. Alkan, Aerodynamic Analysis of Rear Diffuser for a Passenger Car Using CFD 2013. Dari judulnya ada kata yang sama. Kata yang sama apa? Diffuser. Berarti masih ada similar kan? Masih ada sama. Aerodinamik. Nah, jadi itu yang bisa dijadikan previous study. Maksudnya studi sebelumnya atau yang tadi jurnal yang lalu. Nah, lalu di bagian berikutnya misalkan ini nomor 2. Kira-kira apa yang sama?
ada kata diffuser lagi, ya. Sini ada kata diffuser ya, kelihatan ya. Ini diffuser. Lalu ada kata aerodynamic. Jadi masih ada kesamaan dengan judul yang di atas. Kalau kembali lagi kan di atas ini kan judulnya, ini ada kata aerodynamic, di sini ada diffusernya. Jadi ada yang sama. Kemudian di bagian berikutnya, misalkan nomor 3, CFD analysis in research and development of racing car. Jadi apa yang sama? Ada kata CFD, lalu ada kata car, mobil. Kalau misalnya balik lagi ke atas, di sini ada apa? CFD, ya yang ini ya, CFD. Lalu di sini ada mobil. Jadi pada saat mencari apa previous study, buat dulu judul, lalu lihat dari judul itu kata kunci apa yang bisa dipergunakan. Misalkan aerodinamik, kemudian cut diffuser, lalu misalkan ini juga bisa sedan menggunakan CFD. Jadi itu adalah pembentukan penelitian sebelumnya. Jadi menelusuri atau mencari hasil-hasil penelitian sebelumnya. 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai di akhir dia berapa digunakan. Sampai sekitar 28 ya, 28 artikel. Jadi 28 28 reference yang digunakan. Nah, ini ada yang pakai space claim. Kemudian kalau dulu gambar tekniknya pakai apa? Pakai SolidWorks. Ya, bisa juga pakai gambar di SolidWorks. Gambar di SolidWorks lalu nanti di apa namanya, di misalkan tutorial SolidWorks 2021 di-convert ke apa? Save As, IGES, ACIS, kemudian step, itu kan banyak ya. Kalau di SolidWorks itu kan ada Save As-nya berbagai macam. Nah, untuk permasalahan itu nanti kita bisa lihat di Institute of Mechanical Engineering Federal University. Jadi ini juga sama dari Mechanical Engineering. Design of hydrokinetic turbine diffuser based on optimization and computational fluid dynamic.
Ya, bisa di lab apa? Lab komputasi ya, lab komputer ya. Ya, eh, jadi ini adalah contoh-contoh hasil dari CFD, Computational Fluid Dynamics. Jadi yang pernah lihat di Google atau di apa di tempat jurnal atau di paper ya pasti output atau hasil dari CFD itu ya mengeluarkan gambar yang memiliki warna, ada warni ya merah, kuning, hijau, lalu apa arah panah eh, arah panah dari bagian ini, kemudian misalkan yang ini panasnya atau warna yang mengalami perubahan. Kemudian di bagian ini ada bagian yang apa berputar, lalu dari hasil putaran tersebut mengeluarkan warna yang beragam. Nah, ini bagian juga salah satu dari hasil dari CFD post processingnya menampilkan gambar misalkan untuk bilangan Mach number. Mach number itu mendekati kecepatan suara ya, Mach number. Jadi berapa besar nilai Mach number yang dikeluarkan atau Mach number yang dihasilkan itu ya bisa disimulasikan. Ya. Lalu di yang lain misalkan untuk proses mixing. Mixing itu campur, mengaduk. Jadi ada dua lidah yang dimasukkan ke dalam tangki atau ke dalam wadah tertentu dengan karakteristik kimia yang berbeda, misalnya viskositasnya yang satu lebih kental, yang satu lebih encer. Itu bisa dilihat proses mixingnya. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan untuk post processing atau yang ditampilkan di simulasinya, misalkan mengeluarkan nilai TKE, turbulence kinetic energi. Jadi berapa besar nilai energi kinetik yang dikeluarkan. Nah, ini juga bisa dilakukan atau bisa disimulasikan. Ya, lalu bidang yang lain misalkan ini pompa ya. Ini juga bisa disimulasikan dengan CFD karena pompa fluida kerjanya bisa menggunakan fluida cair atau juga fluida gas ya atau fluida udara. Lalu misalkan yang ini yang tadi menceritakan tentang apa? Path line atau garis alir yang mengalir atau yang aliran yang timbul di pembuluh darah. Ini bisa dilakukan analisa di bagian titik mana terjadi aliran vorticity atau aliran vortex ya dan turbulensi yang paling tinggi. Lalu apa hubungannya turbulen dengan elastisitas dari pembuluh darah? Itu yang bisa juga dilakukan simulasi.
Tapi kita nggak mensimulasikan itu karena ke TBM ya, teknik biomedical engineering, ke bagian medis. Lalu untuk IC, internal combustion engine, ini juga bisa disimulasikan. Misalkan mensimulasikan untuk berapa persen bahan bakar yang masuk, lalu berapa persen udara yang masuk, sehingga bisa terjadi pembakaran sempurna. Ada proses pembakaran sempurna, atau proses pembakarannya itu terjadi proses mixing antara udara dengan bahan bakar, itu bisa disimulasikan. Kemudian apa yang divariasikan? Ya, divariasikan bisa saja memvariasikan sudut kemiringan ini. Ini kan ada kemiringan. Lalu bagaimana kalau dengan yang tegak lurus, atau kemiringannya berapa derajat, dan nilai turbulensi atau nilai proses pencampurannya itu bisa dilihat nilainya. Ya, jadi CFD itu selain bisa mensimulasikan bagian yang tadi, internal combustion engine, ini juga bisa mensimulasikan untuk media berpori. Media berpori, kira-kira apa yang ada yang tahu media berpori? Apa? Ya, styrofoam. Terus baju apa? Baju kaos. Kan bisa terlihat ya kalau misalnya lagi ada kena air hujan, saya netesnya di atas. Tapi lama-lama berapa menit kemudian bisa merambat sampai ke belakang atau ke bawah. Nah, itu adalah proses perambatan fluida melalui media berpori, porositas. Jadi media berpori itu juga bisa disimulasikan dengan CFD. Jadi CFD bisa melakukan itu. Jadi bisa mensimulasikan bagian yang berpori. Lalu yang tadi yang berikutnya adalah HE, heat exchanger. Ini ada heat exchanger. Ini juga bisa simulasikan. Ada dua aliran fluida yang berbeda temperatur, fluida panas, ada fluida dingin. Jadi prinsip perpindahan panas itu terjadi jika ada perbedaan suhu. Nah, dengan CFD nanti bisa dibuat lakukan analisis, misalkan ini posisinya di sini dengan di ujung ya, yang di bagian ini dengan yang di bagian sini. Kalau misalkan ini digeser, misalkan ini di tengah dengan yang di tengah, tengah, yang mana lebih optimal dari hasil simulasi tersebut. Jadi CFD itu bisa juga membantu yang tadi, misalkan ada alatnya itu belum ada, tetapi dilakukan simulasi bisa diketahui bagian ini perubahan geometrinya. Nah, ini mass dynamic, ini juga bisa dilakukan simulasi dengan CFD. Bisa bisa diketahui misalkan posisi menunduk dengan posisi tegak, lalu posisi lebih bawah lagi, aliran fluidanya bagian mana yang bisa memberikan nilai koefisien hambat yang lebih rendah, atau koefisien drag-nya ya, koefisien hambatnya. Ya, yang tadi cerita tentang misalkan teknik sipil, ini teknik sipil juga bisa pakai CFD. Ini adalah salah satunya mendesain gedung ya, atau jembatan, karena kan
tiap jembatan atau bangunan bertingkat itu pasti ada tekanan yang yang diterima oleh dinding kaca, kemudian dinding-dinding tersebut. Lalu apa yang harus diperbuat? Maksudnya harus dirancang sebelum bangunan itu dibentuk. Nah, ini bagi download untuk artikel. Lalu yang tadi menceritakan, kalau yang tadi ada yang mengikuti kelasnya Pak Okta nggak? Di sini ada Pak Okta siapa? Pak Okta Fiandri. Tadi ada ya? Itu kan buat outputnya project PJBL ya. Outputnya buat produk. Ya ini mata kuliahnya yang ini. PJBL. Jadi project based learning. Nah, kalau yang ini yang CM itu ya case metode kasus ya menggunakan aplikasi CFD. Jadi Anda bisa mensimulasikan kasus apa yang mau disimulasikan, kasus apa yang mau dilakukan. Ya, lalu di bagian berikutnya, nah ini ada penilaian absen 10%, presentasi review artikel. Yang tadi nanti ada artikel ya, ada artikel, ada review artikel ya, review artikel yang tadi yang ada di Google Classroom itu ada presentasi, ada sesi diskusi, itu sekitar 30% ya untuk penilaiannya. Kemudian outputnya artikel ilmiah. Nah, nanti untuk artikel ilmiah yang tadi coba cari ide atau hal-hal apa yang bisa disimulasikan dengan aplikasi CFD. Oke, kita masuk ke pengantar ya. Ini mata kuliah pengantarnya. What is CFD? Apa itu CFD? Nah, untuk CFD, Computational Fluid Dynamics itu intinya adalah gabungan antara experimental fluid dynamics, kemudian theoretical fluid dynamics, lalu dibahasakan ke dalam bahasa komputasional. Untuk bahasa komputasionalnya itu ya toolsnya banyak, yang tadi ada yang menggunakan software Fluent, kemudian ada ANSYS Fluent, ANSYS CFX, lalu ada SolidWorks Flow Simulation. Eksperimen, theoretical, dan numerical. Kenapa dikatakan numerik? Karena output yang tadi dikeluarkan, misalnya berupa post processing itu dihitung dengan menggunakan angka. Jadi sebetulnya software CFD itu kalau melihat dalamannya, ya intinya adalah menggunakan persamaan konservasi energi, kemudian konservasi massa, lalu ada persamaan momentum arah bidang X, bidang Y, dan bidang Z, dan itu digunakan ada equation atau persamaan. Nah, equation itulah yang nanti menghasilkan nilai atau numerikalnya berupa angka-angka yang ditampilkan. Ya, lalu CFD ini bisa dilakukan atau bisa berkembang itu ada 4 ya.
Ada 4 disiplin ilmu atau pendekatan: teknik fluid flow, teknik aliran fluida, karena sesuai dengan namanya computational fluid dynamic, untuk fluida yang bergerak. Kalau untuk fluida yang diam, bisa nggak disimulasikan dengan CFD? Contoh fluida yang diam apa? Oke, sampai sini ada diskusi atau ada pertanyaan nggak?